Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Di siang hari ini, aku ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatur likuiditas sebuah bisnis apotek ya. Bagi kalian yang sedang merintis bisnis apotek atau bisnis apapun ya, sebenarnya likuiditas itu sangat-sangat penting. Kalian bisa perhatikan video ini sampai akhir, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Oke guys, kita lanjut ya. Likuiditas itu adalah uang cash kita ya, yang keluar masuk di dalam sebuah bisnis apotek ya, atau bisnis apapun. Jadi misalnya ada penjualan berarti uang masuk, kemudian kalau ada pengeluaran biaya, kemudian untuk pembayaran hutang dagang, itu masuk ke pengeluaran. Nah, likuiditas sebuah bisnis apotek itu bisa dilihat dari saldo kasnya ya, saldo akhirnya. Dalam setiap bulan itu dia saldo kasnya tuh ada berapa. Kalau likuiditasnya bagus, maka saldo kasnya itu juga bagus. Jadi tidak hanya dalam waktu 1 bulan ya, bisa dalam waktu 3 atau 6 bulan itu bagus, biasanya likuiditas bagus. Nah, ini aku pakai untuk menganalisa sebuah bisnis ya, untuk menganalisa bisnis apotekku ya. Kalau likuiditasnya bagus, biasanya kondisi bisnisnya ini juga bagus. Nah, beberapa kali ya aku membeli sebuah bisnis apotek, itu kondisi likuiditasnya nggak bagus. Sudah begitu tahu likuiditas nggak bagus, omsetnya nggak bagus lagi. Nah, biasanya harga penawarannya pun juga murah gitu. Karena orang yang beli bisnis apotek ini dia harus berinovasi lagi agar omsetnya bagus, kemudian likuiditas bagus. Dan itu ada resikonya. Resikonya apa? Ya, dana investasi kita akan mandek di situ sampai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Nah, dalam rangka menjaga likuiditas biasanya ya, yang aku lakukan, aku berbagi pengalamanku saja ya. Kalau mungkin nanti ada pengalaman teman-teman yang berbeda, silakan komen. Aku biasanya membuat semacam pembukuan di ada 2 pembukuannya, yaitu pembukuan antara kumulatif penjualan dan kumulatif pembelian. Jadi misalnya sampai dengan tanggal 10 bulan ini misalnya, itu total penjualannya berapa, terus kemudian total pembeliannya berapa, atau total inkaso itu berapa. Nah, kalau total pembeliannya itu lebih besar dari penjualan, ya harap hati-hati, berarti ada likuiditas yang kurang bagus. Jadi mungkin nggak ada kas, nggak ada duit gitu bisnisnya. Itu yang buku pertama, antara pembelian dan penjualan. Antara pembelian dan penjualan ini kalian bisa pakai pembelian yang faktur pembelian, atau bisa pakai yang sudah dibayar. Tapi biasanya kalau aku pakai yang faktur pembelian. Jadi ini nanti bisa memprediksi pembelian kita itu sudah berapa persen dari omset. Kalau misalnya margin kotor apotek kita 20%, berarti usahakan pembelian kita itu yang terfaktur ya, di luar konsinyasi, itu ya maksimal 70%. Nanti yang 10% bisa untuk konsinyasi, produk konsinyasi. Jadi jangan sampai pembelian kita melampaui penjualan. Misalnya sampai dengan tanggal 10 penjualan kita sudah 50 juta misalnya, sampai dengan tanggal 10. Berarti pembeliannya itu ya maksimal 80% dari 50 juta. Berapa ya? 40 juta. Jadi total pembelian kita dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 itu ya 40 juta.
Kalau ternyata pembelian kita sudah 45 juta, yaitu harus direm dulu. Direm berarti yang untuk pembelian berikutnya harus dikurangi. Nah, ini berlaku untuk apotek yang sudah lama ya, bukan untuk apotek yang baru. Karena untuk apotek yang baru itu kan karena baru cari pelanggan. Jadi ya kalau bisa stok barang itu harus banyak. Nah, nanti baru setelah 6 bulan baru dievaluasi kira-kira barang yang mandek ada berapa juta, ada berapa item gitu. Terus strateginya gimana, apa misalnya kita tawarkan ke teman yang lain atau gimana, kan kita punya komunitas ya. Dalam bisnis apotek itu biasanya kan ada komunitas apoteker, punya komunitas apoteker. Nah, bisa ditawarkan ke grup apoteker misalnya. Aku punya produk kayak gini, siapa yang kira-kira memerlukan? Nanti kita kasih dengan harga yang jelas murah lah, bukan harga konsumen ya, mungkin harga net. Karena yang penting barang itu cair. Jadi itu. Jadi buku pembelian dan buku penjualan. Kalau kalian sudah dalam bentuk komputerisasi ya, sudah punya software apotek ya, lebih mudah lagi karena udah kelihatan kan pembelian total pembelian bulan ini sampai dengan ini kan sudah kelihatan, nggak perlu pakai buku lagi. Nah, terus yang kemudian yang kedua adalah buku ini penjualan dan pengeluaran. Dari buku kas besar lah istilahnya. Nah, di situ ada total penjualannya berapa, kemudian pembayaran inkaso berapa, biaya operasionalnya berapa per tanggal. Jadi setiap ada pengeluaran ya kita masukkan ke biaya, setiap ada penjualan kita masukkan ke penjualan, ada inkaso atau pembayaran utang dagang kita masukkan. Jadi misalnya sampai dengan tanggal 10 omsetnya 50 juta, pembayaran inkaso sampai dengan tanggal 10 misalnya 35 juta misalnya. Terus untuk biaya mungkin sekitar 5 juta. Nah, berarti ada ada likuiditas, ada cash yang sisa. Berarti ini tanda-tanda bahwa bisnis kita lumayan bagus. Kenapa lumayan? Karena ini belum sampai akhir bulan, baru tanggal 10. Jadi tanda-tanda udah mulai bagus. Nah, nanti kalau akhir bulan likuiditasnya bagus, ada sisa cash atau sisa uang setelah penjualan dikurangi inkaso, dikurangi biaya operasional, ya itu berarti laba, profit bersih. Berarti likuiditasnya memang sudah bagus. Nah, jadi ada 2 buku itu ya. Terus yang ketiga, selain 2 buku itu, kalian bisa menganggarkan dalam setiap bulan itu satu bagian atau berapa yang kalian anggarkan untuk menabung. Nah, menabung itu dalam tujuannya untuk apa? Yaitu untuk safety. Sewaktu-waktu kalau misalnya bisnis ini memerlukan biaya yang besar, maka dana yang kita tabung itu bisa kita ambil. Nah, menabung ini bisa untuk biaya operasional yang enggak bulanan, misalnya kayak biaya operasional tahunan, apa 2 tahunan, apa 3 tahunan, seperti apa uang sewa gedung, itu kita menabung. Nah, misalnya untuk sewa gedung, misalnya per bulannya kita harus menabung 2 juta, atau biaya sewa gedung misalnya 24 juta ya setahun, berarti kita menabung 2 juta. Nah, ini kita menabung. Nah, di samping menabung untuk biaya uang gedung, maka kita juga menabung untuk safety, istilahnya untuk backup sewaktu-waktu ada masalah dengan bisnis kita, itu kita punya backup, seperti yang terjadi selama kemarin tahun 2019 2020 ya, sampai 2021 itu kan ada krisis karena COVID-19, ada pandemi, sehingga omset bisnis itu kan turun drastis, turun, walaupun sempat naik kemudian langsung turun, nyungsep gitu. Nah, saat nyungsep itu kita kan perlu uang cash, kita perlu likuiditas. Kalau kita tidak punya tabungan, maka ibarat orang berenang, kita sudah sesak nafas, gak bisa, tinggal menunggu tenggelamnya saja. Nah, ini yang terjadi
ketika bisnis apotek yang mungkin sebelumnya sudah cukup eksis, ketika ada krisis karena dia tidak punya cadangan likuiditas, tidak punya cadangan uang, ya sudah akhirnya tutup karena nggak mampu membiayai operasional. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana cara menjaga likuiditas. Mungkin teman-teman nanti bisa share dengan kita, silahkan komen di bawah ini. Bahkan biasanya itu sudah step-stepnya itu sudah kalau orang sudah pebisnis lama, mereka sudah benar-benar tahu. Jadi uang yang ada dalam setiap bulan itu bukan profit semua. Jadi misalnya setelah omset dikurangi biaya operasional, dikurangi utang dagang, itu masih sisa misalnya 15 juta misalnya, itu bukan profit. Masih dikurangi lagi misalnya untuk menabung untuk sewa gedung, kemudian untuk menabung juga untuk dana cadangan. Nah, idealnya berapa dana cadangan? Ya, dana cadangan ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Kalau bisnisnya kecil mungkin 50 juta cukup. Tapi kalau bisnis besar ya harus lebih besar lagi. Kalau omset kalian, omset apotek kalian sekitar 200-300 juta, mungkin dana cadangan 50 atau 50 sampai 60 juta sudah cukup. Tapi kalau omset lebih besar lagi ya harus lebih besar lagi. Nah, dulu aku pernah bikin juga untuk dana cadangan itu mau disimpan di mana? Disimpan di kalau bisa dalam bentuk yang tidak menurunkan ini apa? Yang tidak kena inflasi. Jadi misalnya emas itu boleh. Tapi jangan disimpan dalam bentuk properti, karena properti itu tidak bisa dicairkan dalam waktu cepat. Intinya pokoknya disimpan dalam bentuk yang barang yang dijual lebih gampang, tetapi juga tidak terlalu kena inflasi. Nah, nanti kapan-kapan tak bikinkan bagaimana caranya dana cadangan kita disimpan dalam bentuk emas. Terus manfaatnya apa saja nanti tak bikinkan. Oke, itu dulu ya teman-teman, sekilas informasi tentang bagaimana cara kita menjaga likuiditas. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan saya, belajar bagaimana cara memulai bisnis apotek dari awal, dari dasar, itu teman-teman bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Nah, di situ nanti teman-teman bisa belajar, bisa sharing dengan banyak teman-teman juga yang ingin merintis bisnis usaha apotek dari berbagai daerah seluruh Indonesia, dan ada beberapa orang juga yang sudah berdiri apoteknya, mungkin ada puluhan atau lebih bahkan, dan nanti bisa sharing di situ. Biayanya juga cukup murah, cuma Rp500.000 aja untuk keanggotaan sampai 5 tahun. Nah, nanti bisa konsultasi juga langsung dengan saya, step-stepnya bagaimana, misalnya ada bagaimana cara memilih lokasi, misalnya sudah punya lokasi bagus apa enggak, desainnya bagaimana, terus kemudian cara mengurus izinnya bagaimana, itu nanti kita bisa bantu. Oke, itu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.